Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sore hari ini, selain dari pimpinan KPK, Pak Johanis Tanak, hadir juga dari Komisi Yudisial, Pak Binziad Kadafi, selaku Komisioner KY, dan juga ada Pak Ari Sudihar, Sekjen KY, Pak Mulyadi, Kepala Biro Pengawasan Hakim, dan Pak Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Dari pihak Mahkamah Agung tadi mengkonfirmasi tidak bisa hadir bersama teman-teman karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena nanti sore hari ini akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Nanti dilanjutkan akan disampaikan beberapa hal dari Komisi Yudisial. Dan seperti biasa nanti kami silahkan teman-teman untuk bertanya untuk satu sesi 3 orang ya terkait dengan perkara ini tentunya. Dan nanti sebutkan nama serta medianya dan ditujukan kepada siapa. Pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Baik, dan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Astu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada sore ini KPK melaksanakan satu kegiatan penegakan hukum, penahanan terhadap tersangka terkait dugaan korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini Kamis 8 Desember 2022, kami akan menyampaikan yang masih terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK sebelumnya pun telah menyampaikan pada publik terkait dengan penetapan pengumuman 13 orang tersangka yang terdiri dari 1 SD, Hakim pada Mahkamah Agung, GS, inisial GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung juga, inisial PN, Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Asisten Hakim Agung GS, RN, Staf Hakim Agung GS, ETP, Hakim Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, YP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Kemudian yang ke-13, IDKS, swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 Desember
2022 di rutan KPK pada Pom Jaya Guntur. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi bermulai di awal tahun 2022, adanya perselisihan di internal Koperasi Simpan Pinjam ID, kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. YP dan ES dituntut pengacara untuk mendampingi selama 2 proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandhi Suparman selaku pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bebas. Langkah hukum selanjutnya yaitu jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Agar pengajuan kasasi jaksa dikabulkan, menugaskan YP dan ES untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan DY sebagai salah satu staf di Kepanitraan Mahkamah Agung untuk mengondisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Untuk proses pengondisian putusan, DY turut mengajar NA yang juga selaku staf di Kepanitraan Mahkamah Agung, dan NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf HGS dan PN selaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. GS kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara terdakwa Budiman Gandhi. Selama proses kasasi, RN dan PN selalu aktif mengkomunikasikan keinginan HT, YP, ES, dan GS. Keinginan HT, HP, dan ES terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi. Gandhi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun. Dalam mengondisikan putusan kasasi tersebut, sebelumnya juga diduga telah ada penerimaan uang pengurusan perkara melalui DY yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara DY, NA, RN, PN, dan GS. Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengondisian putusan di Mahkamah Agung berasal dari ST. Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang, YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung tersebut secara tunai US dollar Singapura 202.000 melalui DY. Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian dolar sebesar 202.000 tersebut dari DY kepada NA, RN, PN, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka disangkakan melanggar. Pertama, tersangka HT, YP, dan ES sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B
atau pasal 13, pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA, dan DY sebagai penerima disangka melanggar pasal 12 atau pasal 12 huruf A atau B, Junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi terkini dari KPK dalam kegiatan sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah poin perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya bahwa ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan tangkap tangan, tetapi kemudian berkembang menjadi dua hal yang berbeda ya. Yang satu kemarin SD dan kawan-kawan perkara perdatanya, kemudian tersangka GS ini dipidananya, tetapi masih dalam satu rangkaian yang sama kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Tersangka GS juga dilakukan penahanan rutan sampai nanti tanggal 27 Desember 2022. Tentu penahanan ini kami telah melakukan kajian secara hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penahanan dimaksud. Baik, berikutnya kami silahkan Pak Bin Ziyad Qaddafi, Komisioner Komisi Yudisial, untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan sore hari ini. Kami silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, juru bicara KPK. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua KPK, Bapak Johanis Tanak. Yang saya hormati Direktur Penyidikan KPK, Pak Asep. Lalu di sini kita juga ada Pak Aris Sudihar, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Pak Mulyadi, Kepala Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial. Lalu ada Jubir, juru bicara Komisi Yudisial Mas Miko Ginting. Dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, Komisi Yudisial hadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPK untuk tentu saja ya menyayangkan dugaan perbuatan yang disangkakan ini. Meskipun kami juga mengapresiasi bahwa KPK dengan penetapan tersangka yang dilakukan pada hari ini dan sebelumnya itu telah melengkapi puzzle kasus ini, terutama dengan dukungan alat bukti yang ada. Kemudian bersamaan dengan penegakan hukum di KPK, Komisi Yudisial juga sudah melakukan rangkaian pemeriksaan etik. Hingga saat ini Komisi Yudisial sudah memeriksa beberapa yang disangkakan sebagai pemberi suap, beberapa pihak yang disangkakan sebagai perantara suap. Dalam hal ini advokat maupun beberapa pegawai Mahkamah Agung. Dengan pengumuman tersangka ini dan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya pada akhir November 2022, dan juga penetapan tersangka sebelumnya, maka kami bisa katakan bahwa subjek dari pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial menjadi 4 orang, yaitu tersangka atas nama ETP, tersangka atas nama SD, tersangka atas nama PN, dan tersangka atas nama GS, di mana 2 di antara keempat tersangka itu adalah Hakim Agung, dan 2 yang lain adalah Hakim Justisial di Mahkamah Agung. Rekan-rekan, Komisi Yudisial mendukung
proses penegakan hukum yang berjalan akan mengambil langkah-langkah lanjutan sesuai domain Komisi Yudisial, yaitu penegakan etika dan pedoman perilaku hakim. Langkah ini tentu saja dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK, sharing informasi maupun penyediaan ruang bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan. Lalu, Komisi Yudisial mendukung tentu saja seperti yang kami sudah nyatakan di beberapa kesempatan sebelumnya, apabila KPK terus berfokus pada judicial corruption. Kami merasa bahwa banyak hal yang bisa dilakukan KPK untuk membersihkan peradilan kita melalui kewenangan baik penindakannya maupun juga pencegahan. Komisi Yudisial tentu saja telah dan akan terus ambil bagian serta turut berperan dalam ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial. Dan Komisi Yudisial tentu saja juga bersedia untuk bekerja sama dan mendukung pembenahan dari persoalan korupsi di sektor peradilan ini. Tentu saja bersama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, kemudian berbagai elemen masyarakat sipil. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan atas nama Komisi Yudisial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Binsiat Kadafi yang telah menyampaikan beberapa hal pada kesempatan sore hari ini. Berikutnya kami silakan 3 orang penanya. Oke, 4, 5, oke ya, 3 dulu ya. Sebelah kanan saya 1, kemudian di tengah, terus kemudian di sebelah kiri saya. Nanti berikutnya menyusul ya, Mas Yogi ya, Mas Chandra. Oke, Mas Chandra dulu, silakan. Iya, pertama saya mau nanya ini kan Pak GS ini kan diduga menerima suap untuk menangani perkara kan. Nah, ada perkara yang dulu ditangani oleh dia dan sempat kontroversi, yaitu adalah putusan kasasi Edi Prabowo yang hukumannya sama dia. Nah, salah satu pertimbangannya itu adalah Pak Edi adalah menteri yang baik, jadi sehingga putusannya itu bisa lebih ringankan. Nah, apakah KY dan KPK bakal mendalami putusan itu? Kalau mungkin itu juga dimainkan oleh dia. Terus kedua, Pak GS ini kan sedang mengajukan pra-peradilan. Nah, biasanya KPK tuh kalau nahan orang pas lagi pra-peradilan itu dituding biar menang pra-peradilan. Nah, minta tanggapannya untuk ini. Kasus lain boleh, Mas? Mati. Ya, satu lagi. Katanya di kasus ini KPK menetapkan tersangka baru yang juga hakim. Apakah benar? Ini. Kasus lain boleh? Iya, untuk kasus lain mau nanya soal lanjutan laporan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ini gimana? Apakah KPK akan berkoordinasi dengan Mabes Polri? Karena kan di Mabes Polri laporan serupa itu udah jalan. Dan di sini gimana? Apakah udah memanggil beberapa pihak untuk konfirmasi atau belum? Terus kasus Unila yang sejumlah pejabat termasuk di dalamnya adalah Ketua Umum PAN dan anggota DPR Utut Adianto. Ini gimana? Karena kan di persidangan itu bahwa itu nitip mahasiswa. Nah, ini gimana? Apakah KPK akan mendalaminya? Kan kalau kemarin kan beberapa sudah dipanggil kan, tapi kan Ketum PAN ini nggak dipanggil, sedangkan yang dalam persidangan ini si Pak Zulhas ini chatnya diperlihatkan dalam persidangan gitu. Nah, itu gimana, akan dipanggil atau tidak? Iya, izin Mas. Selamat sore. Yang pertama, kemarin Yosep Parera atau pengacara dari salah satu tersangka itu kan mengatakan bahwa
dia menyuap di 3 perkara dalam kasus inti dana itu, yaitu kasasi, pidana, dan PK. Untuk kasasi dan pidananya kan ini sudah diumumkan ya tersangkanya. Kalau untuk PK-nya ini bagaimana? Apakah ada tersangkanya atau enggak? Kemudian yang kedua, halo ya, ruangan hakim justisial di yang ketiga untuk Oke, silakan. Berikutnya. Mas Aji ya. Ya, Oke. Setio Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini dulu, menyambung pertanyaannya Mas Chandra, ya kan memang Pak Gazalba ini jadi salah satu hakim yang memutus perkaranya Edi Prabowo. Nah itu apakah dari pemeriksaan misalnya tadi sudah ditemukan ada indikasi dia menerima uang dari kasus-kasus lain, contohnya kasus Edi Prabowo untuk memangkas hukumannya Edi Prabowo. Terus juga apakah memang Gazalba hanya bermain di satu perkara atau bermain juga di perkara lain gitu. Soalnya ini kan hitungannya kasus kayaknya nggak terlalu gede kan kasus yang dia putus ini gitu. Terus juga kasus lain boleh ya Mas Ali ya. Kemarin kan ada pemeriksaan pensiunan Garuda Setijo kalau nggak salah namanya. Dia juga kan terdakwa di kasus Garuda di Kejagung ya kalau nggak salah ya. Nah itu apakah memang kasus yang di Kejagung dengan yang di KPK ini beririsan atau bagaimana sehingga terdakwa itu kemudian diperiksa atau mungkin saya yang salah informasinya terkait dengan Setijo. Terus juga menyambung dari Chandra laporan terhadap Kabareskrim dan Ismail Bolong yang di KPK itu bagaimana mengingat perjalanan kasusnya udah lumayan di Bareskrim. Terakhir kasus kayaknya lumayan lama, kasus TPPU-nya Nur Hadi. Kan 2021 April deh kalau nggak salah itu KPK melakukan pencegahan terhadap pengacara Lukas. Nah itu kan pasti udah habis ya masa cegahnya, apakah yang bersangkutan akan dicegah lagi mengingat dia juga kalau nggak salah bebas ya. Nah itu apakah KPK kemudian akan meminta imigrasi untuk mencegah Lukas? Itu aja, terima kasih. Kira cukup ya 3, sebelah kiri saya belum. Silakan. Selamat sore, saya Dian dari Kompas TV. Izin 2 pertanyaan untuk Komisi Yudisial. Yang pertama tadi ada 4 orang yang menjalani sidang etik, itu sanksinya berupa apa Pak Ziyad? Soal kasus lain izin ya Mas Ali untuk ke Komisi Yudisial. Soal perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak, kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Itu kan salah satu terdakwanya melaporkan ke Komisi Yudisial dengan dugaan ada pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara. Nah apakah aduan itu sudah diterima oleh Komisi Yudisial dan apa tindak lanjutnya? Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman ya, 4 orang penanya dan ini cukup banyak juga pertanyaannya. Silakan Pak Johanis Tanak dan juga Pak Bin Ziyad untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan yang bersifat teknis, nantinya saya serahkan kepada Pak Asep selaku Direktur Penyidikan. Kalau terkait dengan apakah KPK akan mendalami
tentu itu adalah bagian dari tugas KPK untuk melakukan penyidikan. Mendalami sepanjang memang ada indikasi terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada, tentunya tidak perlu didalami. Ya, sesuai dengan asas dalam hukum acara, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kita memproses, sementara kita tahu bahwa itu tidak ada, untuk apa? Dalam asas hukum dikatakan keadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa itu tidak ada indikasi, tidak perlu diteruskan. Tetapi kalau memang ada indikasi, tentunya kita akan tindak lanjuti terus sampai di proses pengadilan. Apakah ada tersangka baru? Itu kita akan lihat nanti perkembangannya bagaimana sampai di mana. Kita lihat kalau memang perlu ada penetapan tersangka baru, tentunya kita akan melakukan penetapan tersangka baru. Kemudian kalau terkait dengan laporan lanjutan tambang ilegal, nah ini saya dan teman-teman selaku pimpinan belum sampai di meja saya adanya laporan. Kalau ada laporan pengaduan dan sudah sampai di meja kami, tentunya kami akan mendisposisi, dan manakala memang ada terindikasi dari laporan itu ada tindak pidana korupsi, tentunya kami akan menyiapkan sprint untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan manakala memang cukup bukti untuk kalau memang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Kemudian hal-hal lain tentunya dalam proses pemeriksaan penyelidikan tentunya KPK akan mendalami setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan. Demikian jawaban kami atas pertanyaan Pak Chandra, Mas Chandra. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Yogi, menyuap di 3 perkara di KPK, bagaimana? Ya, pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana, apakah dia bersifat menyuap atau gratifikasi atau yang lain yang bersifat perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi, tentunya akan ditindaklanjuti. Kemudian menggeledah ruang hakim justisial, tentunya dalam tahap penyidikan hal itu dapat dilakukan oleh penyidik. Karena penyidik diberikan hak untuk melakukan upaya paksa dengan harapan penyidik akan mendapatkan bukti-bukti atau alat bukti atau barang bukti sehingga akan memperkuat unsur-unsur sangkaan tindak pidana. Tanpa ada itu tentunya pihak penegak hukum tidak akan melakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan itu sudah bagian dari tugas kami dari KPK selaku penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakan. Kemudian kalau ditanya ada diperoleh uang sebesar sekian, karena ini masih bersifat rahasia, ini masih dalam tahap penyidikan, maka kita tidak bisa kemudian mengeksplor masalah hal-hal seperti begitu yang bersifat substansi untuk disampaikan di publik. Itu saya kira itu kita sama-sama tahu karena itu bagian dari kode etik dalam melakukan penyidikan. Sedangkan masalah yang disampaikan oleh Mas Setiaji tentang main perkara, ini ada juga perkara lain. Kalau kita mau mengatakan bermain perkara, ada di perkara lain, kita tentunya sepanjang ada suatu perbuatan yang memang ada terindikasi adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, maka itu menjadi kewajiban dari penegak hukum, tentunya termasuk dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti itu. Kemudian kasus yang sifatnya teknis tadi ada pertanyaan, nanti biar Pak Asep yang akan jawab itu.
Kemudian terkait dengan kasus Ibrahim Bolong kalau nggak salah ini ya, Ismail Bolong, Ismail Bolong. Mohon maaf kalau ada yang nama Ibrahim, mohon maaf. Ismail Bolong. Nah, sampai saat ini kami selaku pimpinan belum menerima satu laporan adanya pengaduan. Kalau nantinya ada pengaduan, kami juga akan menyampaikan kepada publik, karena publik juga sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang 3199, masyarakat itu punya peran juga dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan nanti melalui Pak Ali ini juga akan disampaikan kepada teman-teman semua perkembangannya bagaimana. Kemudian kalau pengacara Lukas terkait dengan pencegahan ya, cegah, ya karena putusan sudah inkrah, tentunya kami akan melakukan suatu proses hukum juga, karena ini adalah bagian hukum juga, tetapi yang memang bersifat administratif, hukum administrasi. Nanti para pimpinan akan mendiskusikan hal ini untuk segera ditindaklanjuti oleh pelaksana kita. Kemudian yang terkait dengan nomor 4, ini yang tadi bagian teknis tolong Pak Asep dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, komisioner dari KY dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, ada beberapa hal atau pertanyaan yang bersifat teknis yang disampaikan kepada kami. Di antaranya terkait dengan fakta-fakta di persidangan tadi yang disampaikan, tentunya apapun itu terkait dengan tindak pidana korupsi, tentunya kita akan tindak lanjuti. Tapi tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian juga terkait dengan perkara Garuda, tadi ditanyakan juga, kami di KPK berkoordinasi atau selalu berkoordinasi baik dengan kepolisian maupun kejaksaan, sehingga tentunya tidak akan ada perkara yang tumpang tindih yang ditangani baik oleh KPK maupun oleh kejaksaan secara bersama-sama. Adapun mungkin kita melaksanakan joint investigasi, sifatnya seperti itu. Jadi tidak ada kalau yang tumpang tindih. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan, apakah penahanan ini dikaitkan dengan pra-peradilan? Tentunya juga rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa sudah ada sekitar 13 atau 12 tersangka lainnya yang ditahan, walaupun tidak mengajukan pra-peradilan. Artinya ini adalah hal yang biasa di dalam penyidikan, sehingga kami juga tidak mengaitkan dengan pra-peradilan yang diajukan oleh saudara GS. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya mati ya. Ini pra-peradilan itu adalah hak dari setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Tentunya yang sudah diatur dalam KUHP, dalam hal ini kalau misalnya tersangka merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka, itu adalah hak dia. Dia mau melakukan atau tidak hak dia. Dan ketika dia melakukan hal itu, maka kami pun dari KPK akan menjawab semua proses-proses yang ada di pra-peradilan. Dan pada dasarnya yang namanya penyidik itu, kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan pra-peradilan itu tertutup. Nah, harapan kami pra-peradilan ke depan akan ditolak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johannes Tanek. Ya, yang ya, baik. Terima kasih. Mungkin mohon izin Pak Asep.
Terima kasih rekan-rekan. Ternyata rekan-rekan update juga itu ya. Bagus itu saya. Terima kasih. Kalau perlu itu ngasih infonya itu seminggu sebelumnya, walaupun kami juga update gitu. Tapi insya Allah rekan-rekan sesuai dengan yang rekan-rekan juga update, kami juga update terkait masalah tersebut. Selagi masih kami perlukan, intinya kalau kami masih perlukan, tentunya itu akan kami perpanjang. Jadi hasil evaluasi terhadap perkara tersebut seperti tadi juga disampaikan yang oleh Pak Pimpinan, di perkara yang lain kalau misalkan itu sudah tidak diperlukan ya tidak diperpanjang. Tapi ini kalau diperlukan ya diperpanjang. Nanti dilihat aja, dicek di di imigrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Berikutnya tadi ada pertanyaan juga dari Mas Yogi ya, Kompas, sama Mbak Dian, Kompas TV untuk Komisi Yudisial. Kami silahkan Pak Komisioner untuk menjawab. Terima kasih. Pertama pertanyaan dari Mas Chandra ya, tentang putusan di kasus Edi Prabowo ya, di mana ada pertimbangan yang dirasa kurang sesuai dengan logika masyarakat begitu ya, rasa keadilan masyarakat. Nah ini memang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang di bidang peradilan. Jadi yang kasih tugas Komisi Yudisial soal ini itu bukan Undang-Undang Komisi Yudisial, tapi Undang-Undang di bidang peradilan. Itu memiliki kewenangan untuk melakukan analisa putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim. Nah ini kami terus kembangkan metodologinya, termasuk instrumennya, meskipun tentu saja analisa putusan itu makanan kami sehari-hari, karena dari sekitar 1.000 sampai 1.500 laporan masyarakat yang masuk ke KY, itu umumnya memang melampirkan putusan atau mempermasalahkan sebagiannya itu mengenai putusan. Nah, tetapi di sisi lain Komisi Yudisial juga punya keterbatasan, dalam artian tidak bisa menilai salah benarnya pertimbangan dalam putusan. Dan memang dalam kasus ini itu pertimbangan yang jadi persoalan ya, jadi sorotan masyarakat. Dan sebenarnya Mahkamah Agung itu sudah menerbitkan Perma 1 tahun 2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana ya, terutama yang mengacu atau berdasarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di situ sebenarnya ada rinciannya gitu, ada pedomannya, ada indikatornya. Di samping Mahkamah Agung juga punya mekanisme rapat pleno di kamar ya, baik kamar pidana maupun kamar-kamar lain, perdata dan lain-lain. Nah karena itu kami tentu saja mendorong terus ya laporan analisa putusan ya, anotasi terhadap putusan-putusan pengadilan, termasuk mendorong Mahkamah Agung untuk kemudian mengevaluasi dari waktu ke waktu ketaatan para hakim termasuk Hakim Agung terhadap Perma 1 tahun 2020. Dan apabila ya dari kasus tersebut kemudian ada bukti-bukti yang kami dapat ya yang terkait dengan pelanggaran perilaku directly ya ke arah pelanggaran perilaku, tentu saja kami akan tindak lanjuti temuan tersebut ya dengan pemeriksaan. Kemudian yang kedua dari Mas Yogi soal apakah ada kesulitan di Mahkamah Agung, sehingga dikatakan tadi ya bahasanya Mas Yogi, Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu kebobolan gitu ya. Nah ini memang ada karakter yang berbeda ya dari proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung saja ya tahap kasasi itu dinamakan sebagai judek juris, di mana di situ yang diperiksa itu adalah berkas. Jadi interaksi antara pihak-pihak berperkara ya dengan Mahkamah Agung dan Hakim Agung itu adalah pada saat kemudian mengajukan ya kasasi atau peninjauan kembali dan pada saat kemudian menerima putusan kasasi atau peninjauan kembali. Jadi memang ada karakter yang berbeda dibanding pengadilan tingkat pertama dan banding. Di mana di pengadilan tingkat pertama dan banding itu proses peradilannya, proses persidangannya itu bisa di-assess gitu ya, bisa kemudian menjadi dasar bagi para pihak untuk
menyatakan keberatan dan pada akhirnya menyampaikan pengaduan, salah satunya ke Komisi Yudisial. Karena itu patut dipahami ya, pada akhirnya laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, data yang kami dapat sampai September 2022 ya, pada tahun 2022 ini, dan saya rasa ini profil atau figur di setiap tahun ya, hampir setiap tahun. Itu laporan terhadap Mahkamah Agung, baik Hakim Agung maupun kadang-kadang nih ya, masyarakat pelapor juga mempersoalkan ya isu di panitra dan lain-lain, walaupun itu bukan kewenangan KY. Nah, laporan yang masuk ke KY tentang Mahkamah Agung itu rata-rata kurang dari 10% per tahunnya. Nah, ini bisa dipahami karena memang karakter ya, proses berperkara dan penanganan perkaranya yang berbeda. Tapi yang jelas ya, ketika kami memiliki data, memiliki informasi, dan kami juga terus berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, terutama dengan Badan Pengawasan, untuk melakukan deteksi dini ya terhadap potensi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, apalagi yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Itu ketika ada temuan yang kuat, tentu saja kami akan tindak lanjuti, dan di tahun ini saja kami juga sudah melakukan mekanisme Majelis Kehormatan Hakim 2 kali atau 3 kali ya kalau nggak salah ya. Nah, lalu yang terakhir dari Mbak Dian ya, soal sanksi bagi hakim apa, kemudian laporan salah satu terdakwa di kasus ini ya, rangkaian kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Untuk sanksi bagi hakim apa, memang kita tadi sudah saya sampaikan, pemeriksaan yang kami lakukan itu masih pada terduga ya atau tersangka pemberi suap dan pada tersangka perantara, yang dalam hal ini terdiri dari ya diantaranya pengacara ya, advokat dan pegawai di Mahkamah Agung, termasuk hakim justisial. Nah, pemeriksaan terhadap hakim itu tinggal selangkah lagi kami akan lakukan. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap hakim dan berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, hingga saat ini target pemeriksaan KY itu menjadi 4 orang ya, 4 orang hakim, 2 hakim agung dan 2 orang hakim justisial. Itu kemudian kami akan merumuskan ya sanksi yang bisa dikenakan terhadap hakim yang bersangkutan dan mekanisme internal di KY. Kemudian kita akan bawa rekomendasi tersebut ke dalam rapat pleno untuk diputuskan oleh seluruh anggota Komisi Yudisial, dan kemudian apabila sanksi yang disepakati dan apabila terbukti ya itu adalah pemberhentian, maka akan diikuti dengan mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Sementara mengenai laporan dari salah satu terdakwa di kasus rangkaian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, itu kami bisa sampaikan bahwa memang laporan sudah masuk, dan tentu saja kami akan periksa apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti, dan apabila kemudian cukup kuat dasarnya, dan kami akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan dengan bukti-bukti mendapatkan bukti-bukti keterangan ya dan informasi, itu tentu saja kami akan follow up sampai ke pemeriksaan. Tetapi patut dipahami bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik tentu saja akan menjaga proses persidangan yang sedang berlangsung. Jadi apapun yang nanti kami akan lakukan ya terhadap laporan ini, itu bisa kami pastikan tidak akan mengganggu persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman untuk acara kita sore hari ini. Terima kasih kehadiran Pak Johanis Tanak, Pak Binziad Kadafi, Komisioner KY, Pak Asep, Direktur Penyidikan, dan juga Pak Sekjen, Pak Kabiro, serta juru bicara Komisi Yudisial dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.